Halo 11 Bahasa dan IPS, bertemu lagi bersama Bu Fani dalam pembelajaran matematika. Hari ini kita akan belajar mengenai integral, materi baru ya. Nah, lebih tepatnya kita akan belajar mengenai integral tak tentu. Secara umum, integral ada dua, tentu dan tak tentu. Namun, pada saat ini kalian akan belajar yang tak tentu. Yuk kita simak bersama. Kompetensi dasar pada materi integral adalah berikut, ada dua macam. Yang pastinya yang pertama adalah mendeskripsikan integral tak tentu berdasarkan sifat-sifatnya, dan yang kedua adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan integral tak tentu. Namun, sebelum kita mulai, Fani akan menjelaskan apa saja akan kita pelajari pada materi ini. Yang pertama ada integral fungsi, yang kedua ada integral substitusi, yang ketiga ada aplikasi integral. Saat ini, yang kalian pelajari cukup yang nomor 1 dulu. Integral disebut juga sebagai antiderivatif atau antiturunan. Pada bab sebelumnya kalian telah belajar ya turunan. Sekarang kita akan belajar mengenai antiturunan yang disebut dengan integral. Mengintegralkan suatu fungsi turunan f(x) sama dengan f aksen x besar, berarti kita mencari integral atau antiturunannya, yaitu f besar x, yang apabila fungsi tersebut diturunkan, menghasilkan fungsi asalnya. Jika f besar aksen x sama dengan f kecil x, maka f besar x adalah antiderivatif atau antiturunan dari fx. Atau jika y sama dengan fx, maka ketika y sama dengan fx, maka turunannya adalah dy per dx sama dengan f aksen x. Nah, f besar aksen x ini sama bentuknya dengan fx, sehingga ketika kedua ruas kita kalikan dengan dx, maka diperoleh hasil dy sama dengan fx dx. Yang mana ketika kedua ruas kita integralkan ya seperti ini, maka diperoleh hasil integral dari dy adalah y sama dengan integral dari fungsi tersebut atau integral fx dx. Nah, jadi proses mendapatkan dy per dx dari suatu fungsi x atau dari y itu disebut dengan diferensial. Kemudian, proses mendapatkan y atau suatu fungsi dari dy per dx disebut integral. Atau perhatikan ilustrasi berikut. Nah, ketika kita mempunyai fungsi y atau f besar x, dan kita akan menentukan dy per dx-nya atau f aksen x-nya, maka proses itu dinamakan dengan turunan atau diferensial. Sedangkan kebalikannya, ketika kita mempunyai fungsi f aksen x atau dy per dx dan kita akan mencari fungsi asalnya atau y atau f besar x-nya, maka proses tersebut dinamakan dengan integral atau antiderivatif. Sebagai contohnya, tentukan antiderivatif dari fx sama dengan 5x pangkat 4. Nah, antiderivatifnya adalah x pangkat 5 plus c. Kenapa bisa seperti ini? Nah, ketika f aksen x sama dengan 5x pangkat 4, ini sama bentuknya dengan dfx per dx sama dengan 5x pangkat 4. Ingat di turunan kemarin, ketika kemarin di sini y, maka ini dy per dx. Namun ketika di sini f aksen x, maka ini menjadi dfx per dx. Sehingga ketika kedua ruas kita kalikan dengan dx, maka diperoleh hasil dfx sama dengan 5x pangkat 4 dx. Dan ketika kedua ruas kita integralkan seperti ini, maka akan diperoleh hasil integral dari dfx adalah fx sama dengan integral dari 5x pangkat 4 dx.
Sementara fx tadi adalah x pangkat 5 plus c. Sehingga bisa kita langsung tulis di sini fx-nya adalah x pangkat 5 plus c sama dengan integral 5x pangkat 4 dx. Jadi x pangkat 5 plus c merupakan antiderivatif dari 5x pangkat 4. Sehingga antiderivatif dari fungsi f secara umum ditulis integral fx dx. Lambang dari integral tersebut adalah seperti ini, seperti cacing berdiri ya. Sehingga ketika dituliskan, rumus dari integral itu adalah integral fx dx sama dengan f besar X plus c. Nah, fx di sini disebut sebagai integran. Sedangkan dx adalah fungsi fx ini diintegralkan terhadap x. Nah, nanti ketika diintegralkan terhadap s, maka bukan menjadi dx lagi, tapi ds. Diintegralkan terhadap y, maka dy. Diintegralkan terhadap t, maka dt. Tergantung ya, dia diintegralkan terhadap apa. Nah, hasilnya adalah f besar X plus c. Fx ini, f besar X ini adalah fungsi yang telah diintegralkan. Sedangkan c adalah konstanta. Nah, ini adalah notasi dari integral tak tentu. Mungkin dari kalian ada yang bertanya, kenapa selalu muncul c dari tadi? Nah, yuk kita jawab dulu, mengapa muncul c di integral tak tentu? Nah, perhatikan contoh dari Bu Fani berikut ya. Bu Fani mempunyai fx. Suatu fungsi fx ketika dia diturunkan, maka hasilnya adalah f aksen x. Membacanya dari kiri ke kanan ya ini. Ketika suatu fungsi fx diturunkan, maka dia akan menghasilkan f aksen x. Nah, ketika Fani mempunyai suatu fungsi f besar x dan diturunkan, dia akan mempunyai hasil f kecil x. Nah, misalnya nih, ada suatu fungsi fungsinya di sebelah kiri ya. Ada fungsi x kuadrat, kemudian x kuadrat plus 1, x kuadrat min 5. Nah, Fani punya 3 fungsi ini. Yuk kita turunkan satu persatu, kita lihat nanti hasilnya bagaimana. Turunan dari x kuadrat adalah 2x. Turunan dari 2x plus 1 juga 2x. Turunan dari x kuadrat min 5 adalah 2x. Nah, ternyata ketiga fungsi ini ketika diturunkan mempunyai hasil yang sama, yaitu 2x. Nah, sekarang kalau kita balik, tadi kan dari kiri ke kanan, sekarang dari kanan ke kiri. Kalau dari kanan ke kiri, maka membacanya adalah integral atau diintegralkan. Jadi ketika fungsi fx diintegralkan akan menghasilkan fungsi f besar x. Kalau f aksen x diintegralkan menjadi fx. Nah, sekarang kita ke fungsinya langsung. Ketika 2x kita integralkan, oh hasilnya adalah x kuadrat. Kemudian 2x, fungsi yang kedua kita integralkan, 2x kita integralkan hasilnya x kuadrat plus 1. Kemudian fungsi yang ketiga, 2x kita integralkan hasilnya adalah x kuadrat min 5. Nah, selalu muncul bilangan ini. Nah, oleh karena itu bisa kita simpulkan ketika x kuadrat plus c, maka turunannya adalah 2x. Jadi 2x ketika diintegralkan hasilnya adalah x kuadrat plus c. Dengan c ini adalah bilangan konstanta. Bagaimana dengan fungsi yang pertama? Nah, fungsi yang pertama ini sebenarnya x kuadrat plus 0. Nah, bentuknya saja yang berubah ya, tapi nilainya kan tetap x kuadrat. Sehingga untuk fungsi pertama ini konstantanya 0. Jadi, setiap fungsi yang diintegralkan akan selalu muncul c. Jadi, c ini merupakan bilangan konstanta. Setiap kali kalian mengintegralkan suatu fungsi, akan selalu ditambahi dengan c. Gitu ya. Nah, yang kedua,
kita akan belajar mengenai integral pangkat. Nah, sekarang kita sudah masuk ke sifat-sifat dari integral itu. Untuk setiap bilangan real n tidak sama dengan 1, berlaku integral k x pangkat n dx sama dengan k per n plus 1 x pangkat n plus 1 plus c. Ini adalah rumus dari integral itu. Jadi ketika ada fungsi k x pangkat n dx, maka integralnya adalah k per n plus 1 kali x pangkat n plus 1 plus c. Atau ada yang menulis seperti ini, integral kx pangkat n dx, integralnya adalah 1 per n plus 1 dikalikan k x pangkat n plus 1 plus c. Nah, jadi ada yang menulisnya seperti yang ada di kotak atau seperti yang Bu Fani tulis menggunakan tinta merah ini. Jadi ini artinya sama ya, hanya bentuknya saja. Tapi secara garis besar artinya sama. Kemudian untuk n sama dengan negatif 1 berlaku bahwa integral k x pangkat n dx sama dengan k dikali ln x, karena dia n-nya min 1 plus c. Nah, agar lebih jelas, Bu Fani berikan aturan dari integral itu ya. Aturan integral itu pangkat turun sebagai pembagi, lalu ditambah 1. Maksudnya apa? Nah, di sini, dia kan pangkatnya n. Dia turun sebagai pembagi. Nah, ini makanya dia menjadi per n plus 1. Dan ditambah 1. Pangkat turun sebagai pembagi ditambah 1. Pangkatnya n, kemudian ditambah 1. Kemudian, pangkatnya yang ada di dalam variabel x ini bertambah 1, n plus 1. Sama seperti turunan kemarin kan kalau turunan, pangkat turun sebagai pengali, kemudian pangkat dikurangi 1. Sedangkan kalau di integral adalah pangkat turun sebagai pembagi ditambah 1, dan pangkatnya ditambah 1. Ketika pangkatnya ini adalah negatif 1, ketika n-nya ini negatif 1, kan negatif 1 ditambah 1 itu hasilnya 0. Nah, maka dia di sini berubah menjadi ln. Jadi k ln x plus c. Kalau tidak sama dengan 1, akan menjadi seperti ini. Gitu ya. Nah, coba aturan integralnya nanti dipahami lagi. Sebagai contoh yang pertama, integral x pangkat 3 dx. Nah, di sini pangkatnya kan 3. Nah, karena tadi aturan integral pangkat turun sebagai pembagi ditambah 1, maka 1 per 3 tambah 1 dikalikan x pangkatnya tambah 1 kan, 3 tambah 1. Sehingga integral dari x pangkat 3 dx adalah 1 per 3 tambah 1 hasilnya adalah 1/4. Kemudian x pangkat 3 tambah 1 adalah x pangkat 4. Dan jangan lupa plus c. Jadi integralnya adalah 1/4 x pangkat 4 plus c. Lagi yang kedua, integral x pangkat 6 dx. Maka pangkatnya turun sebagai pembagi ditambah 1. Dan pangkat ditambah 1. Sehingga integralnya adalah 1/7 x pangkat 7 plus c. Nah, sekarang bagaimana kalau yang ada ininya? Ada koefisien di depan variabelnya. Maka integral dari 6s kuadrat dx adalah sama, pangkatnya 2 turun sebagai pembagi. 6 per 2 tambah 1 dikalikan s pangkat 2 plus 1 plus c. Sehingga integralnya adalah 2s pangkat 3 plus c. 6 bagi 3 itu kan 2. Nah, ini S pangkat 2 tambah 1 adalah S pangkat 3. Nah, sekarang yang bagaimana bentuknya pecahan? Ada fungsi integral 1 per x kuadrat dx. Nah, ini fungsinya kalian ubah dulu menjadi bentuk tidak pecahan. Maka
X kuadratnya naik menjadi X pangkat 2. Sehingga integral X pangkat min 2 dx adalah sama pangkatnya min 2 turun sebagai pembagi ditambah 1. 1 per min 2 tambah 1. Dikalikan X min 2 tambah 1. Sehingga yang ini menjadi 1 per min 1 adalah min 1. Berarti min menjadi min X pangkat min 1 plus C. Atau jika kita kembalikan ke bentuk pecahan, min X pangkat min 1 itu adalah min 1 per X plus C. Bagaimana jika bentuknya akar? Nah, bentuk akar sama, kita ubah dulu menjadi bentuk bilangan berpangkat. Integral akar U du. Maka bentuknya menjadi integral, karena akar itu adalah pangkat setengah, maka U pangkat setengah du. Sama, pangkatnya turun sebagai pembagi ditambah 1. 1 per setengah tambah 1 itu adalah 2 per 3 dikalikan U pangkat 3 per 2. 3 per 2 ini diperoleh dari setengah tambah 1 ditambah C. Selalu muncul C ya. Nah, C-nya jangan lupa. Lalu bagaimana ketika ada integral dx? Berarti kan ini tidak ada angkanya ya, artinya dia 1. Maka integral 1 dx. Nah, integral 1 dx adalah X pangkat 0. X pangkat 0 itu artinya, pangkat 0 kan artinya 1. Berarti menjadi X pangkat 1. Sehingga integralnya adalah X plus C. Nah, kemudian bagaimana dengan integral 2x pangkat min 1? Sama kayak tadi ya. Pangkatnya turun sebagai pembagi. 2 per min 1 plus 1 dikalikan x pangkat min 1 plus 1 plus c. Nah, karena dia pangkatnya atau n-nya itu sama dengan min 1, maka ingat di rumus yang tadi, ketika n-nya min 1, maka dia berubah menjadi fungsi len. Nah, karena kan 2 per 0 itu tidak terdefinisi ya, maka dia menjadi 2 len x plus c. Nah, ketika n-nya min 1, dia menjadi fungsi len. Nah, sekarang ke sifat yang ketiga adalah integral perkalian skala. Ketika ada integral k f x dx sama dengan k-nya ini kita keluarkan dulu, baru fungsinya kita integralkan. Integral f x dx untuk setiap bilangan real k. Nah, contohnya, misalnya integral 2x pangkat 3 dx, maka 2-nya ini bisa kita keluarkan menjadi 2 integral x pangkat 3 dx. Nah, 2 dikalikan dengan integral dari x pangkat 3. Pangkatnya 3 turun sebagai pembagi ditambah 1 dikalikan x pangkat 3 plus 1. Sehingga apabila kita hitung diperoleh hasil setengah x pangkat 4 plus c. Nah, bagaimana kalau bentuknya seperti ini? Sama saja seperti tadi ya, kita ubah dulu agar bentuknya tidak pecahan. Menjadi integral 12t pangkat min 4 dx. 12-nya kita keluarkan, pangkatnya min 4 turun sebagai pembagi ditambah 1. Kemudian pangkat yang ada di t ini kita tambahkan dengan 1. Sehingga menjadi 12 kali 1 per min 3 t pangkat min 3 plus c. Yang apabila kita sederhanakan, kita coret ya ini ya, ini menjadi min 4. Jadi menjadi min 4t pangkat min 3 plus c. Atau jika kita kembalikan ke bentuk pecahan, t pangkat min 3 kita turunkan menjadi min 4 per t pangkat 3 plus c. Seperti itu. Kita lanjut ke sifat berikutnya, yaitu integral penjumlahan dan pengurangan. Ketika ada integral fx plus minus gx dx, maka masing-masing fungsinya ini kita integralkan sendiri-sendiri. Berarti integral fx dx dulu, kemudian baru integral gx dx.
Seperti itu, diintegralkan sendiri-sendiri ya. Contohnya, integral 3x² min 4x plus 5 dx. Maka ketika kita integralkan sendiri-sendiri, fungsinya kan ada 3x², min 4x, dan 5. Ada 3 ya. Masing-masing kita integralkan. 3 integral x² dx, min 4 integral x dx, plus 5 integral dx. Nah, yang pertama, pangkatnya 2 turun sebagai pembagi, 2 tambah 1 menjadi 3. Kemudian x pangkat 3. Jangan lupa dikalikan dengan 3. Kemudian dikurangi 4, integral dari x dx adalah setengah x kuadrat. Kemudian ditambah 5, integral dari dx adalah 5x plus c. Sehingga diperoleh hasil x pangkat 3 min 2x kuadrat plus 5x plus c. Kemudian, ketika ada fungsi integral t kuadrat min 1 kuadrat dx, nah, fungsi t kuadrat min 1 kuadratnya ini kalian jabarkan dulu ya. Nah, setelah dijabarkan kan menjadi t kuadrat min 1 kali t kuadrat min 1. Nah, fungsinya menjadi t pangkat 4 min 2t kuadrat plus 1. Sehingga integral dari fungsi ini adalah 1/5 t pangkat 5 min 2/3 t pangkat 3 plus t plus c. Nah, masing-masing diintegralkan ya. Sehingga diperoleh hasil seperti ini. Kemudian, bagaimana kalau bentuknya pecahan dan ada akarnya, Bu? Nah, seperti ini. Bu beri contoh, integral x kuadrat plus 1 per akar x dx. Nah, ini boleh kalian pisah masing-masing jadi dua fungsi. Menjadi integral x kuadrat per akar x ditambah 1 per akar x dx. Nah, setelah itu, yang bentuknya pecahan ini, kalian ubah dulu ke bentuk berpangkat supaya lebih mudah. Akar x itu kan x pangkat setengah, berarti ini menjadi x kuadrat per x pangkat setengah. Ditambah 1 per x pangkat setengah. Kalau sudah, ini pangkatnya kan masih dalam bentuk pecahan, masih perperan ya. Nah, yang bawah, x pangkat setengah itu, kalian naikkan menjadi x kuadrat dikali x pangkat min setengah. Nah, kalian naikkan menjadi seperti itu. Sorry, ini ada salah sedikit ya. Nah, harusnya ini 2 dikurangi setengah itu, oh betul, maaf betul. Menjadi x pangkat 3/2, sudah betul ya. Karena 2, kalau bentuknya perkalian kan menjadi dijumlah, 2 ditambah min setengah. Menjadi x pangkat 3/2. Kemudian yang ini naik, dia menjadi negatif x pangkat min setengah. Ini ada minnya, min setengah. Nah, kemudian baru kalian integralkan. Integral dari x pangkat 3/2 ditambah x pangkat min setengah dx adalah pangkatnya 3/2 turun sebagai pembagi menjadi 1 per 3/2 plus 1 itu adalah 2/5 x pangkat 5/2 ditambah yang ini menjadi 2x pangkat setengah plus c. Sehingga diperoleh hasil integral dari x kuadrat plus 1 per akar x dx adalah 2/5x pangkat 5/2 ditambah 2x pangkat setengah plus c. Itu tadi merupakan penjelasan dari materi integral. Sekian pembelajaran integral pada PJJ hari ini. See you in the next video and selamat belajar!